Ada berapa kelompok kelas ini? 6 ya? Oke, ini tabelnya. Ya, nanti nama kelompok. Ini nama kelompoknya diganti ya, bukan nama kelompok yang kemarin. Kalau yang itu untuk yang kelompok manajemen nanti materinya saya infokan lagi. Kalau yang untuk mata kuliah ekonomi mikro, itu nama kelompoknya diganti, ya misalnya kelompok 1, itu diganti dengan nama-nama peraih Nobel Ekonomi. Di Google banyak ya, tinggal di search. Peraih Nobel Ekonomi 10 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang tahun 2020, jadi paling minimal, dia paling lama itu tahun 2010. Atau 2009 lah boleh, karena 2020 belum berakhir ya. Jadi 2009 saya beri perpanjangan. Nama-nama tokoh peraih Nobel Ekonomi. Nanti di searching di Google banyak. Dan setiap kelompok namanya harus beda ya. Namanya harus beda. Kemudian di kolom yang ketiga, yang ini, tugas studi kasus. Ya, ini kasusnya sudah ada ya. Kasusnya sudah ada. Kasus 1, kasus 2. Nah, kasusnya hanya 2. Ini untuk kelompok ya. Kasus yang pertama, yang nomor 1 ini terkait dengan bagaimana pengaruhnya dari bantuan sosial terhadap kurva terhadap konsumsi masyarakat. Nah, nanti ini dibahas di perilaku konsumen, nanti belum sampai materinya. Kurang lebih tugas studi kasusnya ini ya. Bagaimana dampak daripada bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah di era pandemi terhadap masyarakat yang terdampak terhadap kurva terhadap perilaku konsumen. Nah, ini dianalisisnya dengan kurva permintaan dan penawaran pada perilaku konsumsi ya. Kemudian ini ya, ini dikumpulkan untuk tugas studi kasus ini. Bentar. Nah, nanti keterangannya ada di bawah ya, nanti saja. Kemudian tugas studi case yang kedua, ini terkait dengan perkembangan dunia digital ya, yang merambah ke e-commerce ya. E-commerce sudah tahu semua ya, ada Shopee dan lain-lain. Itu senantiasa bersaing memperebutkan pangsa pasar konsumen gitu ya. Itu bagaimana dari analisis bentuk pasarnya. Nah, bentuk pasar nanti dibahas setelah ujian tengah semester. Ini ada link-link pemberitaannya juga. Kemudian dianalisisnya ya berdasarkan teori-teori yang sudah dipelajari, dikaitkan di situ. Ya, bagaimana bentuk pasar untuk persaingan daripada e-commerce yang ada di Indonesia. Oke, ini tugas tadi kasusnya ada 2. Kemudian untuk tugas presentasi, ini nanti presentasi dimulai dari bab 9. Ya, dari bab 9. Setelah UTS ya, setelah UTS nanti pertemuan Zoom seperti ini, nanti setiap kelompok presentasi dan tanya jawab. Nah, kelompok 1 itu materi bab 9, perilaku perusahaan dalam memaksimumkan keuntungan. Kemudian kelompok 2, bab 10, mengetahui konsep biaya jangka pendek dan jangka panjang, jangka pendek pada keputusan output. Bab 11, mengetahui konsep biaya dalam jangka panjang dan keputusan terkait output produksi biaya pada jangka panjang. Kemudian kelompok 4 itu materinya bab 12. Bab 12 memahami tentang struktur pasar persaingan sempurna. Jadi mulai masuk kepada pasar dalam ekonomi. Diawali dengan 4
pasar persaingan sempurna. Kemudian kelompok 5. Kelompok 5 ini materinya tentang konsep pasar monopoli. Ya, kelompok 5, pasar monopoli. Kemudian kelompok 6, pasar persaingan monopolistik. Itu ya. Nanti sisanya saya yang menjelaskan. Kemudian ini prosedurnya. Ini ketentuan yang harus diikuti oleh kalian para mahasiswa. Pertama, tadi ya nama kelompok ya adalah nama-nama tokoh ekonom atau ekonom internasional gitu ya, peraih Nobel. Ini 2009 karena 2020 belum selesai. Jadi 2009 sampai 2020. Di bidang ekonomi, kemudian dijelaskan tentang hasil temuannya. Misal secara rinci, padat dan jelas. Jadi tidak usah terlalu panjang. Misalnya Peter Diamond ini peraih Nobel Ekonomi tahun 2010 yang mana hasil temuannya adalah mengenai pasar pada tenaga kerja. Nah, ini didetailkan lagi ya, pasar tenaga kerja yang seperti apa, didetailkan. Jadi penjelasannya padat, jelas, rinci. Kemudian nomor 2, tugas studi kasus 1, nih. Ya ini tenggang waktu untuk masa pengumpulannya. Tugas studi kasus 1 wajib dikumpulkan pada pertemuan ke-6. Ya, pertemuan ke-6 berarti 3 pertemuan lagi ya. Pertemuan ke-6. Kemudian tugas studi kasus 2 wajib dikumpulkan di pertemuan ke-14. Nah, jadi pertemuan ke-14 2 minggu sebelum ujian akhir semester. Gitu. Ini tugasnya ini semuanya kelompok ya. Jadi tidak ada tugas individu. Kalau yang individu, forum atau kuis-kuis kecil nanti diinfokan. Adapun instruksi studi kasus itu yakni yang pertama, jawablah sesuai pertanyaan soal. Jadi dibaca dulu soalnya, kemudian dijawab, dianalisis berdasarkan soal yang diberikan. Kemudian yang kedua, tidak dibatasi jumlah halaman. Nah, artinya tidak ada batasan ya berapa lembar. Kemudian jawaban dapat diketik atau ditulis tangan. Ini bagaimana diskusi dengan kelompoknya gitu ya. Kemudian yang keempat, sertakan sumber ilmiah. Penulisan sumber menggunakan format APA. Ini sumber ilmiah misalnya sumbernya dari buku Sadono ya seperti ini gitu ya. Atau dari jurnal atau dari penelitian orang lain gitu ya yang ada di internet ya. Kemudian format APA itu untuk daftar pustaka ya. APA adalah kepanjangannya yaitu American Association American Psychology Association. Nah, ini format daripada penulisan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu yang mana? Itu yang bagian akhir. Bagian akhir setelah menulis. Daripada analisisnya dicantumkan ini sumbernya dari mana gitu ya. Nah, daftar pustaka seperti ini. Bentuknya nanti dibaca lagi ya. Nah, daftar pustaka ini memasukkan nama penulis, ya kemudian tahun terbitnya, kemudian judulnya, judul buku atau jurnalnya, kemudian negara atau kota di mana sumber tersebut diterbitkan, kemudian penerbitnya siapa. Itu ya, paham? Oke.
Nanti formatnya dilihat di website ini, tinggal diklik ya, bagaimana untuk menulis sumber dari buku, dari jurnal, dari artikel, itu berbeda-beda. Ya, yang pasti buka sumber ini nanti dibaca untuk format APA pada setiap sumber. Lalu yang kelima, silakan lakukan uji plagiarisme secara mandiri. Uji plagiarisme itu apa? Uji plagiarisme itu uji kemiripan, ya. Jadi uji kemiripan tulisan kelompok mahasiswa dengan tulisan orang, ya, dengan sumber-sumber lain, kemiripannya berapa. Nah, cek di laman ini, plagiarismdetector.net. Nah, ini ya. Jadi ketika menganalisis, diketik gitu ya, nanti tulisannya di-copy ke website ini. Nanti keluar ya. Dicek di laman plagiarism detector atau duplicthacker.com ini. Nanti keluar persentasenya. Ya, persentase kemiripan tulisan mahasiswa dengan tulisan orang lain itu berapa persen. Ya. Hasil uji plagiarisme diperbolehkan yaitu maksimal 20%. Jadi nanti keluar persentasenya ya. Kalau misalnya uji pertama masih 30%, jadi tulisannya direvisi lagi. Ya, direvisi sendiri ya, direvisi sendiri, ditambah atau dikurangi, kemudian dimasukkan ke laman plagiarisme tadi ya, laman uji plagiarisme, dicek lagi. Kalau sudah 20% berarti sudah aman. Ya, sudah tulisannya sudah tidak masuk ke dalam kategori plagiarisme. Kemudian hasil uji plagiarisme nanti keluar persentasenya, itu di screenshot, ini tangkap layar, di screenshot ya. Di screenshot dilampirkan setelah daftar pustaka. Gitu. Jadi setelah daftar pustaka dilampirkan bahwasanya benar saya telah melakukan uji plagiarisme dengan hasil uji plagiarisme sekian. Gitu. Dari sini ada yang bingung? Oke, jelas ya. Lanjut, ini untuk yang tugas kasus ya, studi kasus. Kemudian yang ketiga, di poin ketiga, tugas presentasi. Ya, presentasi ini buatlah PPT dan makalah di maksimal 15 halaman. Maksimal 15 halaman, baik untuk PPT maupun makalah. Ya, jadi keduanya maksimal 15. Kenapa 15? Agar penjelasannya singkat, padat, jelas saja. Jadi tidak terlalu banyak ya. Yang poin terpenting adalah mampu dipahami oleh teman-temannya nanti ketika presentasi. Kemudian format penulisannya Times New Roman, CMR ya, ukurannya 12, spasi 1,5. Ukuran kertasnya ya seperti karya ilmiah pada umumnya, yaitu 4333 ya. Kemudian cantumkan sumber ilmiah berupa buku utama. Buku utama ini yang seperti ada di RPS-nya. Nah, utamakan yang itu dulu. Kemudian hindari Wikipedia. Jadi nggak boleh ngambil dari Wikipedia, Kompasiana, Blogspot, dan WordPress. Nggak boleh. Nanti kalau ketahuan, nah jika terbukti plagiarisme, maka nilainya E. Jadi jangan plagiarisme. Kenapa tidak boleh mengambil dari sumber-sumber ini? Karena sumber ini berupa pendapat. Walaupun benar ya, pendapatnya benar dan sumbernya jelas, telusuri sumber utamanya. Misalnya di WordPress ada tertulis ya,
tentang pengertian daripada permintaan. Ternyata si WordPress ini mengambilnya dari buku Sadono. Ya, mahasiswa mengambil langsung saja dari buku Sadononya dibaca, ya. Jadi itu lebih ilmiah dibandingkan mengambil tulisan ini. Dan kenapa demikian? Supaya mahasiswa mampu mengomunikasikan daripada sumber ilmiah itu. Jadi kalau ada di WordPress, di Blogspot, di Kompasiana, kan ini sudah tersusun bagus ya bahasanya ya. Karena ini berupa blok-blok gitu ya. Nanti kalau di copy paste, nah nanti mahasiswa tidak ingin atau tidak mampu berpikir kritis untuk membuat tulisan yang lain gitu ya, atau parafrase gitu. Kemudian pengumpulan tugas kelompok 1, tugas kelompok 1 sampai 6 itu saat UTS. Ya berupa soft copy, PPT dan makalah. Jadi ketika UTS nanti ada ujian tengah semester, kemudian ini dikirimkan. Kenapa semuanya dikumpulkan pada saat UTS? Agar mahasiswa itu siap semua. Jadi tidak ada ketika hari H presentasi gitu ya, mengumpulkan. Jadi sama semua gitu. Di mau maju yang pertama atau maju yang terakhir, soft copy-nya semua dikirimkan bersamaan saat UTS. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas? Nah, kemudian untuk mahasiswa budayakan menulis dengan paraphrase ya, atau merubah dengan bahasa ilmiah sendiri gitu. Kenapa? Ini untuk mengurangi tingkat kemiripan dengan tulisan lain. Dengan kemiripan lain gitu. Jadi misalnya tadi di tugas itu ada uji plagiarisme. Nah, nanti oleh aplikasi tersebut, oleh website tersebut ditandai, oh ini termasuk plagiat gitu ya. Langsung dirubah bahasanya gitu. Nanti dicek ulang lagi di website itu. Ya, nanti kalau sudah bagus, sudah di bawah atau sama dengan 20%, nah, silakan disubmit ke saya, dikumpulkan. Ada? Kalau belum ada, saya izin ke belakang sebentar. Hey yo. Yuk tidur yuk, ngantuk tidur yuk.
Oke, lanjut ya. Kalau tidak ada ini saya tutup, kita langsung ke materi inti. Oke, hari ini materinya apa? Ada yang sudah baca? Permintaan. Permintaan. Demand ya. Kalau di buku Sadono yang terbitan 2019 ya. Itu ada di halaman 75. Teori permintaan dan kurva permintaan. Nah, di sini di halaman 75. Biar tahu, jadi ditandai hari ini materinya di halaman 75. Dimulai dari 75. Mekanisme pasar permintaan. Oke. Permintaan, apa itu permintaan? Ada yang tahu? Apa itu permintaan? Permintaan? Ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Jumlah permintaan dan harga. Jumlah permintaan dan harga. Ada lanjutannya? Udah pas gitu aja menurut saya. Nah, oke, masih separuh ya. Ayo, yang lain lanjutkan. Itu masih setengah. Permintaan. Demand. Oke, saya buka materinya. Sudah terlihat di layar. Sudah, Pak. Tampilannya kecil ya. Oke, sekarang jelas. Jelas, Oke, Pak. permintaan. Ya, jadi di slide di sub chapter 1 ini dibahas tentang definisi apa itu demand, apa itu permintaan, kemudian faktor-faktor penentunya itu apa, dan kurva permintaan. Nah, ini mahasiswa harus paham ini. Karena nanti kalau ini tidak paham, cara membuat kurva permintaan dan penawaran yang ada di pasar tidak bisa. Gitu. Nah, ini tujuan pembelajarannya menjelaskan definisi, faktor-faktor, dan kurva permintaan. Nah, tadi temannya mengatakan ya bahwasanya permintaan itu hubungan antara jumlah dan permintaan gitu ya. Oke, yang pertama perlu ditekankan bahwa kalau mendengar kata permintaan, yang terbesit dalam pikiran itu adalah permintaan berarti dari sisi konsumen, rumah tangga konsumen, ya, itu rumah tangga konsumen, gitu. Nah, yang mana, jadi ada barang, jumlah barang dan harga yang diminta oleh konsumen. Itu permintaan, nanti selengkapnya di hukum permintaan. Gitu. Jadi definisi kuantitas permintaan adalah jumlah produk yang dibeli oleh rumah tangga, maksudnya rumah tangga konsumen ya, dalam periode tertentu. Jika rumah tangga mampu membeli semua kebutuhannya dengan harga pasar pada saat itu.
Jadi intinya adalah permintaan berbicara tentang jumlah barang yang dibeli atau yang diminta oleh rumah tangga ya dengan harga tertentu gitu. Jadi ada jumlah dengan harga tertentu. Gitu. Jadi hubungannya adalah Q ya, kuantitas dengan harga. Harga yang diminta oleh rumah tangga. Nah, misalnya misalnya Mbak Ratu ini contoh permintaan ya. Misalnya Mbak Ratu ingin membeli es teh manis gitu ya. 1 liter misalnya. Dan buat apa ya 1 liter, banyak banget ya. 1 liter ini buat sampai sore kali ya, nggak apa-apa lah. Namanya juga contoh kan. Mbak Ratu ingin membeli es teh manis 1 liter seharga berapa? 5.000 misal. Jadi permintaannya di sini adalah permintaan Mbak Ratu terhadap es teh manis kuantitasnya berapa? 1 liter, ya kan? Harganya berapa P-nya atau price-nya? 5.000. Ya, paham nggak? Nah, itulah yang dinamakan permintaan. Makanya teori permintaan adalah hubungan jumlah dan harga. Ya. Jumlah dan harga yang diminta oleh rumah tangga, gitu aja. Ya. Singkatnya begitu. Lalu ke perubahan kuantitas permintaan. Nah, jadi dalam permintaan ini ya ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perubahan jumlah yang diminta. Jumlah yang diminta oleh rumah tangga konsumen itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, di sini ya kuantitas permintaan dipengaruhi oleh, coba di bukunya halaman 76. Buka 76. 76 coba cek. Coba ada yang sudah buka, coba dibacakan yang halaman 76. Beberapa penentu permintaan sampai poin 7. Di sini di halaman 76. Ya, yang ini. Beberapa penentu permintaan. Coba dibacakan, tolong dibantu. Beberapa penentu permintaan. Permintaan seseorang atau sesuatu masyarakat kepada sesuatu barang ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor-faktor tersebut yang penting adalah seperti yang dinyatakan di bawah ini. 1. Harga barang itu sendiri.
2. Harga barang yang berkaitan erat dengan barang tersebut. 3. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. 4. Corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. 5. Cita rasa masyarakat. 6. Jumlah penduduk. 7. Ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Oke, itu ya. Jadi di Salsabila sudah membantu membacakan tentang beberapa faktor penentu permintaan. Di bukunya Sadono halaman 76 ada 7 poin. Mulai dari harga barang itu sendiri sampai ramalan di masa yang akan datang. Nah, ini di sini dituliskan hanya 4, nanti yang lainnya ada di slide selanjutnya ya. Kita fokus yang pertama, bahas satu-satu, kita bedah. Yang pertama harga. Nah, tadi kalau di sini sama halnya dengan harga barang itu sendiri. Ya, harga barang itu sendiri. Nah, contohnya gimana? Nah, contohnya misalnya saya gitu ya, ingin membeli, saya memiliki uang, saya membeli baju misalnya, saya membeli baju. Nah, saat itu ya, bajunya yang awalnya harganya 10.000 misalnya ya, kemudian ada diskon gitu ya yang dilakukan oleh supermarket tersebut misalnya menjadi 5.000 misalnya. Jadi kalau 10.000 berarti saya hanya beli satu baju. Ya, jumlah yang diminta saya adalah 1. Kalau 5.000 berarti saya beli 2. Gitu. Itu ya, jadi harga. Jadi harga berpengaruh terhadap jumlah yang diminta. Ya, kalau harganya murah, saya jumlah yang saya beli banyak. Saya menjadi beli 2. Ya kan? Kalau harganya mahal, saya beli 1. Itu contoh daripada faktor harga. Lalu ada harga barang lain. Kita jelaskan yang ini dulu ya. Produk lain ini adalah harga barang lain. Saya berikan anonet di sini. Nah, ini adalah harga barang lain. Harga barang lain dalam permintaan yang dimaksud adalah barang komplementer, barang substitusi. Nah, ini dulu. Nanti jenis-jenis barang ada di halaman 80. Barang-barang lain di situ ya. Ada pengganti, pelengkap, barang netral. Barang netral. Kemudian nah itu ada 3. Produk lain adalah harga barang lain maksudnya ya, kalau di dalam bukunya Sadon. Pertama, barang komplementer. Maksudnya apa tuh? Komplementer. Barang yang melengkapi satu sama lain, Pak. betul, melengkapi satu sama lain. Misalnya apa tuh? Misalnya kayak laptop sama charger. Contohnya salah apa enggak? Benar ya? Komplementer, melengkapi, betul. Tadi laptop dengan charger. Ya, jadi saling melengkapi ya. Itu adalah barang komplementer. Jadi misalnya harga laptopnya misalnya kondisinya adalah laptop dan charger itu terpisah gitu ya.
tidak dalam satu paket. Kalau saat ini kita beli kan laptop dan charger satu paket ya. Andaikan saja tidak satu paket gitu ya. Tidak satu paket. Jadi kalau harga laptopnya misalnya 10 juta, kemudian harga chargernya 5 juta gitu misalnya. Nah, di sini bahwasannya harga barang komplementer berarti mendahulukan yang laptop gitu ya. Baru kemudian chargernya. Kemudian substitusi. Substitusi itu apa? Barang substitusi. Barang pengganti. Pengganti. Contohnya Mobil karena lebih mahal jadi motor aja. Itu kayak gitu. mobil karena lebih mahal motor aja. Ini menggantikan atau gimana ceritanya? Atau terbatas dengan jumlah uangnya? Nah, misalnya ini saja lah ya, makanan pokok lah ya, misal. Beras dengan jagung misalnya. Ya kan? Kalau harga berasnya mahal, misalnya 10.000, sementara harga jagung misalnya 2.000, ya, maka saya akan mengurangi pembelian daripada beras dan saya akan beralih membeli lebih banyak jagung. Gitu. Itu namanya menggantikan. Kalau barang netral ini tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungan seperti barang komplementer dan barang substitusi. Lalu yang ketiga di sini ada selera. Selera. Nah, selera. Ada yang belum di ACC, Pak. Selera nama kalau di dalam buku Sadono namanya apa? Selera. Selera adalah cita rasa masyarakat yang ada di poin 5. Ini sama atau cita rasa masyarakat. Ini sama ya. Membeli suatu barang karena seleranya. Karena saya seleranya ini misalnya. Gitu ya. Misalnya membeli baju ya. Saya seleranya brand X. Walaupun harganya mahal, tapi tetap saya beli. Itu selera. Selera setiap konsumen. Lalu yang keempat di sini ekspektasi ini. Ekspektasi ini sama halnya dengan harga di masa yang akan datang. Ramalan ya, ramalan harga di masa datang. Coba ada yang bisa memberikan contoh gimana? Contohnya kayak sebelum pandemi kan udah ada berita di Wuhan, terus kan pasti pada berekspek kalau Indonesia akan kena juga. Jadi harga masker itu kan butuh juga, jadi pasti masyarakat bakal berekspektasi kalau harga masker akan meningkat di masa yang akan datang sih, Pak. Oke, benar ya. Jadi contohnya itu terkait dengan kondisi pandemi ya, di masa yang akan datang. Jadi harga-harga masker ya mahal, jadi membelinya sekarang gitu ya. Membeli sekarang karena menduga atau meramal di masa yang akan datang kondisi masih tetap pandemi gitu ya, masih tetap ada COVID ya. Itu misalnya begitu.
Oke, ini saya lanjut. Saya clear saja ya, mengganggu. Lanjutnya adalah hukum permintaan. Hukum permintaan atau law, demand law. Hukum permintaan bunyinya ya. Hukum permintaan ada di 76. Coba dibacakan yang harga dan permintaan halaman 76 sampai ke tersebut. Coba gantian yang baca, jangan yang tadi. Mahasiswa yang lain coba. Sebelum dibacakan yang hukum permintaan halaman 76, tadi ada yang terlewat di poin faktor penentu permintaan di sini. Jadi faktor penentu tadi yang di buku ada 7, yang di sini hanya dicantumkan 4. Nanti kekurangannya ada di slide-slide terakhir ya. Nah, di sini diasumsikan bahwa semua faktor-faktor ini adalah harus ceteris paribus. Artinya apa? Artinya faktor lain dianggap tetap. Namanya ceteris paribus ya. Jadi ketika melihat harga, contohnya saya ingin membeli barang karena harga. Ya sudah, berarti saya tidak melihat faktor lain. Jadi faktor lainnya tetap, misalnya seleranya ya tidak dilihat lagi ya. Kemudian produk lain tidak dilihat lagi ya. Hanya melihat harganya saja. Itulah yang disebut dalam ekonomi, dalam hukum permintaan berlaku ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap tetap. Pak, maaf mau nanya. Silakan. Untuk yang ceteris paribus itu berarti untuk ini aja pada faktor harganya aja? Enggak, tidak hanya untuk faktor harga. Jadi dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kan yang ada di buku ada 7 ya. Ada 7. Ini tadi contohnya saja. Misalnya karena hanya melihat harga, jadi faktor lain ditutup gitu ya, tidak dilihat. Kalau saya melihat dari segi selera, berarti harga dan faktor lainnya ditutup. Itu alias, atau dengan kata lain dianggap tetap. Gitu. Maksudnya begitu. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke. Nah, ini hukum permintaan. Lanjutnya hukum permintaan. Oke, kalau tidak ada yang baca, saya yang baca ya. Dalam hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harga. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis atau pendugaan yang menyatakan, nah bunyinya begini. Semakin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Berlaku sebaliknya. Semakin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit jumlah yang diminta dari barang tersebut.
Jadi dari situ ya hukum permintaan, kalau harganya naik, kalau harganya tinggi, maka permintaannya jumlahnya berkurang. Kalau harganya turun atau rendah, maka jumlah barang yang diminta Naik. Naik. Itu hukum permintaan begitu. Nah, ini penjelasannya ya. Ini kalau naik berarti turun. Ini saya biasanya begini, membuatkan simbol atau pelambangannya begini. Coba saya Nah, biasanya saya lebih mudah memahaminya begini. Jadi tidak menulis secara panjang gitu ya hukum permintaan, tapi begini. PD, ini dengarkan ya, PD kecil. P itu harga, price of demand, atau harga permintaan. Ya, harga permintaan, price of demand. Kalau price of demand atau harganya naik, nah simbolnya tanda panah ke atas ya. Maka key demand, jumlah barang atau quantity of demand, jumlah yang diminta menjadi turun. Dan sebaliknya. Nah, sebaliknya berarti PD turun, maka QD-nya gini. Ini lebih simpel, lebih mudah dipahami. Pak, maaf, ada yang belum di ACC, Pak. Ini jam berapa baru masuk? Kemana? Nggak tahu, Pak, mungkin ke disconnect. Ini jelas hukum permintaan. Kalau sudah jelas dan sudah dicatat, saya clear, saya lanjutkan. Nah, ini hukum permintaan sebaliknya tadi ya. Kalau harganya turun, jumlahnya meningkat. Nah, di sini, hukum permintaan, dari definisi hukum permintaan, maka bisa dilihat bahwa hubungan negatif, ya hubungan antara harga dan kuantitas, P dengan Q, P, D, dan QD itu negatif. Atau terbalik antara harga dan kuantitas yang diminta. Ini berarti kurva permintaannya
miring ke bawah. Nah, setelah ini ada gambar kurvanya, saya tulis di sini saja. Ini nggak apa-apa, saya coret-coret. Nah, perhatikan ya. Ini sumbu vertikal, ini horizontal. Jangan lupa diberi tanda panah. Nah, ya, ini horizontal. Yang ini vertikal. Bagaimana cara menggambarnya, Pak? Sumbu vertikal ini adalah harga PD. Ditulis gitu ya. Harga demand, price of demand. Kalau yang di sini QD. Nah, selanjutnya adalah cara membuatnya. Karena hubungannya negatif, nah, maka permintaannya kurvanya miring ke bawah. Cara membuatnya begini. Nah, ini sebagai contoh. Nah, ini langsung ada nilainya ya. Ini misalnya harganya 5. Yang di sini, yang di atas 6. 5 dolar dan 6 dolar. Ya, ini jumlah yang diminta 2 dan 3. Tadi bunyinya kita hubungkan. Kalau harganya tinggi maka jumlah yang diminta Menurun. menurun. Oke. Ya. Kalau harganya turun maka jumlah yang diminta banyak. Ya. Maksud. Lalu buat kurvanya bagaimana, Pak? Buat kurvi atas, ya kiri saya, ke kanan bawah, kanan saya. Nah, perhatikan nih. Jadi kurvanya begini. Nah, anggap saja begitu. Ya begitu memang ya. Itu ya. Inilah yang disebut kurva permintaan. Ya. Ini A, ini B. Gitu. Kurva permintaan dari A ke B ini. Ya, miring dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau gambarnya dari kanan bawah ke atas boleh nggak, Pak? Boleh. Ya. Tapi yang paling relevan dan paling mudah diingat dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, dari sini ke bawah. Ini paling mudahnya begitu. Bisa gambarnya kurva? Ini hubungannya PD sama dengan ini saya undo. Ini hubungannya negatif. Ya, karena semakin banyak, semakin tinggi harganya, jumlahnya semakin kurang gitu ya. Ini hubungannya nih. Coba diperhatikan dulu.
Ada yang ditanyakan terkait ini? Kurva permintaan? Jelas? Alhamdulillah jelas, Pak. Oke, kalau jelas saya clear ya. Nanti kalau yang belum sempat mencatat, tanya ke temannya. Oke, ini kurva permintaannya tadi ya, sudah digambarkan secara manual. Kalau digambar melalui Excel juga bisa ya. Nah, miring dari kiri atas ke kanan bawah. Ya. Kemudian faktor penentu permintaan. Nah, ini tadi sudah ada iklan. Ada sari roti. Sponsor. Beli Pak, sari rotinya Pak. Oke, lanjut ya, ini faktor penentu permintaan. Tadi sudah di awal ya, ada 7 yang ada di bukunya Kak Dono. Ini ditampilkannya di slide ini. Ada harga produk, pendapatan ya, ada produk alternatif yang tersedia, seperti ini tadi. Ini tadi adalah barang pengganti, barang komplementer, barang substitusi, barang netral. Kemudian selera dan preferensi rumah tangga ini berkaitan dengan cita rasa masyarakat. Ekspektasi di masa yang akan datang ini tadi adalah ramalan. Nah, ini juga sudah ya. Penentu lain. Nah, ini juga sudah pendapatan ya, barang lain tadi substitusi atau komplementer dan selera. Nah, sampai di sini kita stop, kita masuk ke materi selanjutnya tentang coba lihat di learning yang slide kedua apa? Permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Ya, poin ketiga ya. Oke, itu ada di halaman 78. Ada di halaman 78. Permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Apa yang dimaksud permintaan perseorangan dan permintaan pasar? Permintaan perseorangan artinya permintaan individu, ya, individu konsumen terhadap barang atau jasa. Kalau permintaan pasar adalah penggabungan atau penjumlahan secara vertikal daripada permintaan individu. Nah, itu definisinya. Kita buka.
Oke, ini permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Nah, tadi sudah ya. Nah, jadi permintaan perseorangan itu setiap individu, ya. Setiap individu melakukan permintaan atau membeli barang atau jasa. Kemudian permintaan pasar adalah penjumlahan. Jadi individu dijumlahkan. Itu ya, dijumlahkan secara vertikal, maka terbentuklah yang namanya permintaan pasar. Nah, kita lihat. Nah, ini contohnya. Nah, permintaan individu. Konsumen 1, misalnya saya, berarti konsumen kerupuk 1. Kemudian Nikita konsumen kerupuk kedua. Ya, kemudian Khairul konsumen kerupuk 3. Ya. Jadi masing-masing ini disebut permintaan individu. Permintaan individu terhadap kerupuk. Itu ya, tadi ada yang kerupuk 1 saya, yang permintaan terhadap kerupuk yang kedua adalah ada Nikita, yang ketiga ada Khairul. Lalu, nah, dijumlahkan ya. Konsumen kerupuk 1, kerupuk 2, kerupuk 3 dijumlahkan disebut permintaan pasar kerupuk. Nah, ini definisinya. Permintaan individu berasal dari seseorang atau berasal dari masing-masing perorangan. Ini kenapa contohnya es krim ya? Oke, ini permintaan individu contoh lain ya. Penjumlahan ya, permintaan terhadap es krim. Bobby 3 es krim, Yana 2 es krim, Sony 5 es krim, Tony 1 es krim. Jadi permintaan pasar terhadap es krim ada 11 es krim. Nah, ini apa namanya? Permintaan pasar diperoleh dengan menjumlahkan seluruh permintaan individu dalam pasar. Ini persamaan ini ya, persamaan daripada permintaan pasar. Nah, nanti membuat fungsi permintaan nanti dijelaskan. Kalau ada simbol Q berarti jumlah P ini harga. Nah, nanti kita skip yang ini, nanti dibahas bagaimana cara membuat persamaan permintaan seperti ini. Kalau sekarang belum paham ya, nanti setelah ini. Oke, ke tabel permintaan pasar. Ini ya, tabel permintaan pasar, penjumlahan ini. Jadi dibuat tabel. Ini permintaan individu, Zaki, Randi, Joko dijumlahkan, namanya permintaan pasar. Ya. Kemudian bagaimana kurvanya? Nah, kurvanya begini. Kurva permintaan pasar adalah penjumlahan secara horizontal. Tadi saya vertikal salah berarti ya. Saya salah, nggak ada yang ngoreksi. Kurva permintaan pasar adalah kurva penjumlahan secara horizontal permintaan pada kurva individu. Gitu. Ya, ini
Misalnya ini ya, permintaan individu 1, harga $2, permintaannya jumlahnya ada 4, kemudian harga $2, permintaannya ada 3. Nah, di sini ya dijumlahkan 4 ditambah 3 ya. Jumlah 4 ditambah 3, jumlah yang diminta permintaan individu 1 ditambah individu 2 jadi 7. 4 tambah 3 tuh 7. Kemudian ini 12 ya. 12 ditambah 7, 19. Jadi yang dijumlahkan adalah kuantitasnya. Berarti disebut penjumlahan secara horizontal. Ini kan sumbu horizontal. Oke, jadi itu ya. Jadi bagaimana terbentuknya daripada permintaan pasar. Intinya adalah permintaan pasar itu penjumlahan secara horizontal tiap-tiap permintaan individu. Permintaan individu adalah permintaan yang dilakukan perseorangan, per individu terhadap barang atau jasa. Sementara permintaan pasar adalah penjumlahan daripada permintaan-permintaan setiap individu. Oke, ini yang kedua. Terkait nanti perhitungan ininya, nanti masuk ke fungsi permintaan. Nanti lebih jelas di situ. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan. Bagaimana cara membuat fungsi permintaan? Nah, sebelum ke fungsi permintaan, fungsi permintaan dulu lah. Fungsi permintaan. Cara buatnya gimana? Kok ada persamaan permintaan? Kita klik yang poin keempat. Poin keempat, fungsi permintaan. Nah, sudah terlihat? Nah, ini fungsi permintaan. Menghitung fungsi permintaan dan menggambarkan dalam bentuk grafik. Ini mulai hitung-hitungan. Perhatikan, kalau nggak diperhatikan nggak paham nanti. Ya, contoh soal. Nah, ini langsung ada contoh soal. Contoh soal bagaimana membuat fungsi permintaan. Ini permintaan atas komoditas kentang. Kenapa kentang ya? Kentang di suatu negara ditunjukkan oleh tabel berikut. Ini ada kentang contohnya. Pada tahun 2015, ini langsung saya berikan simbol. Ya.
Pada tahun 2015, harga per kilo kentang berarti simbolnya apa kalau harga? P, betul. Kemudian jumlah permintaan berarti Q. QQ. Q. Oke. Pada tahun 2015, harga per kilo kentang 20.000. Jumlah yang diminta 100 ton. Tahun 2016, harga per kilonya 25.000. Jumlah yang diminta 80 ton. Gambarkan kurva permintaannya. Kedua, tentukan fungsi permintaannya. Nah, caranya gimana? Ada di slide 4. Kurva permintaan. Nah, udah ada jawabannya, Pak? Ya iyalah. Namanya juga latihan. Pertama, ya seperti yang tadi sudah saya jelaskan secara manual, buat sumbunya dulu. Ya ini sumbu vertikal. Set gitu ya. Sumbu vertikal adalah P. Ini ditulis PD. P atau PD sama. Kenapa D? Untuk menggambarkan bahwa ini kurva untuk permintaan. D kan demand ya. Ini Q, D. Ditambahin lah. Biar lebih bagus. Dan sesuai teori. Oke, setelah dibuat sumbu vertikal dan horizontal, masukkan ya angka-angkanya. Tadi kalau sumbu vertikal itu price, harga, berarti harga tahun 2015, tulis dulu 20.000. Ini. Ya, kemudian 25.000 2016 ini. Ya kan? Kemudian jumlah. Jadi 20.000 itu jumlah yang diminta itu berapa? Set. Ada 100 ton. Checklist gitu ya. Nah, ada sayur tuh. 25.000. Bu, diam dulu, Bu. Lanjut 25.000, berarti jumlah yang diminta ada 80. Ya kan? Checklist. Setelah itu gambar kurvanya. Kurvanya berarti dari kiri atas ke kanan bawah. Set. Dah. Kelar dah urusan. Ini A, ini B. Ya. Nah, berarti turun. Dari kanan atas ke kiri bawah. Sampai di sini bisa gambarnya enggak? Bisa? Ini masih ada orang atau enggak ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa. Bisa, Pak, bisa. Bisa apa? Bisa tidur. Hai. Bisa gambarnya, Pak. Bisa gambar. Oke, ini ya, ini jawaban yang A. Lalu yang B. Yang B buatlah fungsinya. Nah, nih hitung loh. Buatlah fungsi permintaannya. Nah, cara membuat fungsi permintaan begini. Ini rumusnya. P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1.
Nah, ini rumus umumnya untuk membentuk fungsi permintaan. Dimasukkan angka-angkanya. P itu price ya. P1 harga pada tahun ke-1 ya, harga awal. Dibagi P2 berarti harga kedua dikurang harga ke-1. Q kuantitas dikurang kuantitas atau jumlah harga tahun ke-1 dibagi jumlah atau kuantitas tahun kedua dikurang kuantitas tahun ke-1. Dari tabel ini masukkan P dikurang P1 berapa? P1 ini. Ini P1, harga tahun pertama. Dibagi P2 ini. P2. P dikurang berarti P dikurang 20.000 dibagi 25.000 dikurang 20.000 sama dengan Q dikurang Q1, ini Q1 yang 100. Ini adalah Q1. Q2 yang ini yang 80 ya. Q2 dikurang Q1 100. Jadi Q dikurang 100 dibagi 80 dikurang 100. Nah, sekarang dikurangkan di bawahnya. P dikurang 20.000. 25.000 dikurang 20.000 5.000 sama dengan Q dikurang 100 dibagi 80 dikurang 100 min 20. Nah, ini yang dikali silang ya. Ini ke sini, itu ke situ. Tuh ya. Yang pertama sumbu ini dulu. Min 20 dikali P. Min 20 P. Min 20 dikali min 20.000. Positif 400.000. Sama dengan, ini sama dengannya harusnya di sumbu sini ya. Tapi karena slide-nya nggak muat. 5.000 dikali Q. 5.000. 4.000 plus 4.000 min 100. Berarti ini 500.000 ya. 5.000 kali 100 ya. Plus min 500.000. Kemudian pindah ruas dikumpulkan ya. Min 20 sama dengan 5.000 Q dikurang 400 dan 500. Ini kalau ke sumbu kanan ya, berarti menjadi positif ya. 5.000 ditambah 4.000. Jadi 9.000. Min 9.000. Nah, ini dibagi ya. 5.000 Q dikurang 900.000 dibagi 20 min 20 P. Ketemulah ya 5.000 dibagi min 20 P. Jadi ketemulah 45.000. P sama dengan 5.000 dibagi 20. P-nya dikeluarkan ya. Jadi ketemulah 45.000 dikurang 900 dikurang 250.
Ini bisa ya dikerjakan ya untuk fungsi permintaan. Jadi terbentuklah fungsi permintaannya ini. Fungsi permintaan daripada kentang tahun 2015 dan 2016 adalah P sama dengan 45.000 dikurang 250 Ki. Di Medan, di sini namanya apa? Kagak nih yang ini yang kemarin tadi presentasiin. Oke, ya itu gambarnya untuk pembuatan kurva dan fungsi permintaan. Nanti banyak berlatih di fungsi permintaan dan gambar supaya lebih lancar lagi. Dengan melihat panduan daripada contoh ini. Oke, fungsi permintaan sudah. Nah, ini lanjut ke pergeseran dan pergerakan kurva permintaan. Apa yang menyebabkan pergerakan, apa yang menyebabkan pergeseran. Itu ada di nomor 5, kalau di e-learning itu di PDF yang nomor 5. Sebelum ke situ, ini saya buka whiteboard dulu, biar manual. Nah, gambar kurvanya. Nah, ini anggap saja bagus ya. GD, P, 4, ini 3, 1, ini 2. Ini A, ini B. Oke, ini kurva permintaan. Kemudian, apa yang menyebabkan kurva ini bergerak atau bergeser? Oke. Nah, yang pertama, kalau dilihat daripada slide-nya, nanti dilihat ya yang slide yang nomor 5. Di situ ada, saya jelaskannya pakai whiteboard saja. Nah, pergerakan kurva permintaan, pertama kita lihat pergerakannya. Nah, atau movement-nya. Movement. Apa yang menyebabkan pergerakan? Apa coba? Faktor apa yang menyebabkan pergerakan? Apa yuk? Kenaikan permintaan, kurang tepat.
Faktor yang menyebabkan pergerakan adalah P harga itu sendiri. Nih lihat ya, terbukti nggak bahwasanya harga itu sendiri dapat menggerakkan. Nah, contohnya ini ya. Nah, ini ketika harga 4, harganya $4 misalnya, jumlah yang dibeli 1. Ketika harganya $3, jumlah yang dibeli 2. Pergerakan itu adalah pergerakan di sepanjang kurva. Nah, ini disebut gerak. Dari A ke B disebut pergerakan. Jadi di sepanjang kurva. A ke B disebut pergerakan. Maka faktor yang berpengaruh ya harga itu sendiri, perubahan harga kan. Dari 4 menjadi $3 menyebabkan bergerak. Gitu. Jelas nggak? Jelas, Kak. Nah, ini pergerakan. Kemudian pergeseran atau shifting. Shifting ini penyebabnya adalah, oke, saya clear semua ya. Kalau pergeseran itu disebabkan oleh selain harga. Nah, ini selain harga. Berarti 6 faktor lain ya. 6 faktor lain. Ya kan? 6 faktor lain itu mulai dari harga barang lain sampai kepada ramalan di masa yang akan datang. Pergeseran itu seperti apa? Pergeseran seperti ya, clear saja, ini sudah penuh ya. Nah, ini kita gambar ulang. Ini 3, ini 4, ini 1, ini 2. Salah, ini penawaran. Kurvanya kebalik. Pergeseran itu pindah. Kurvanya pindah. Pergeseran ke kanan atas atau ke bawah sini. Ya. Ini D1 misalnya, ini D0, ini D2. Ini pergeseran ke kanan atas atau ke kiri bawah. Berarti sudah beda kurva. Ya, sudah beda kurva. Itu namanya pergeseran. Nah, misalnya adalah faktor pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat berpengaruh terhadap pergeseran. Ya, pergeseran kurva permintaan. Kalau pendapatannya naik, ya, berarti dia pendapatannya naik nih. Nah, berarti dari B bergeser. Ya. Ini yang tadinya belinya 1, karena pendapatan naik, belinya menjadi 4. Gitu. Ya. Nah, ini bergeser. Ya. Dari ini ya ke sini. Dari B ke C.
Pak, contohnya kalau tadi kan pendapatannya naik, berarti dia bergeser ke kanan atas. Kalau contoh untuk pergeseran ke kiri bawah apa, Pak? Nah, misalnya pendapatan masyarakatnya turun, gitu. Ya. Sebaliknya ya, pendapatan masyarakat turun, ini B, di sini A. Jadi belinya hanya 1 misalnya. Nah, karena pendapatannya turun, maka jumlah barang yang dikonsumsi itu berkurang. Itulah perbedaan daripada pergerakan dan penawaran. Coba dijelaskan ulang, coba yang saya jelaskan. Coba dijelaskan ulang perbedaan antara pergeseran dan pergerakan. Coba yang keras suaranya. Ya, coba. Terus faktor yang menyebabkan pergeseran dan permintaan apa? Dan pergerakan apa? Oke. Dari mana? Dari tadi. Dari pergeseran permintaan itu disebabkan oleh faktor selain harga barang itu sendiri. Ya, ini jawabannya. Selain harga barang itu sendiri apa? 6 faktor lain yang ada di buku Sadono yang tadi sudah. Ya, mulai dari harga barang lain sampai ke peramalan di masa
depan, di masa datang ya. Itu yang menyebabkan pergeseran. Paham sampai sini? Kemudian pergeseran ke kanan atas atau ke kanan bawah, tinggal dilihat ya, tinggal dilihat. Pergeseran ke kanan atas atau ke kanan bawah dilihat faktornya, faktor dan masalahnya. Faktor dan masalahnya apa? Tadi yang sudah saya contohkan. Ya, kalau misalnya faktor pendapatan masyarakat. Kalau pendapatan masyarakatnya naik, maka kurvanya bergeser ke kanan atas. Kalau pendapatan masyarakat turun, maka kurva permintaan bergeser ke kanan bawah. Begitu ya. Jadi jangan sampai salah untuk melihat faktor yang menyebabkan pergeseran dan pergerakan. Bapak, maaf, boleh ulang yang tadi, yang ke kanan atas sama ke kanan bawah sama kiri atas itu apa? Oke, untuk melihat pergeseran ke kanan atas ya, yang ini, atau ke kiri bawah, kanan atas atau ke kiri bawah, lihat faktor dan masalahnya. Lihat faktor dan masalahnya ini adalah faktor dan masalah selain harga. Selain harga barang itu sendiri. Contohnya adalah pendapatan masyarakat. Ya. Misalnya ada contoh pendapatan masyarakat naik. Pendapatan masyarakat naik. Artinya di dalam kurva akan bergeser ke kanan atas. Ya, bergeser ke kanan atas. Kalau pendapatan masyarakatnya turun, akan bergeser ke kanan bawah. Bergeser ke kanan atas yang pertama, itu artinya pendapatannya meningkat, jumlah barang yang diminta meningkat. Yang tadinya 1 menjadi beli 2 contoh. Kalau misalkan pendapatannya turun, dia akan bergeser ke kanan bawah. Ke kanan bawah, ya misalnya pendapatannya turun dari 1 juta menjadi 500, maka yang tadinya membeli satu pieces baju misalnya menjadi tidak membeli, gitu ya. Itu contohnya. Faktor-faktor lainnya selain pendapatan silakan dilihat lagi ya, dilihat dan dipelajari modelnya bagaimana ya, permasalahannya apa, sehingga dia faktor tersebut apakah menyebabkan pergeseran ke kanan atas atau ke kiri bawah. Jelas ya? Oke, sudah jelas. Kemudian kalau di materi penerapan fungsi permintaan, coba saya lihat ya. Nah, ini fungsi permintaan, contohnya tadi sudah ya. Nanti dipelajari dan dibaca sendiri. Nah.
Ya, ini tadi contohnya sudah. Nah. Oke, jadi materinya sudah selesai minggu depan terkait dengan permintaan penawaran ya. Ini fungsi permintaan contohnya seperti yang tadi yang ada di slide sebelumnya dan sudah saya jelaskan. Saya akan Oke, saya absen. Yang tidak mendengarkan saya alpa. MJ20B Ekonomi Mikro 3 SKS 9 Oktober 2020. Hami Seno. Hadir, Pak. Ada Saputra. Ada Saputra, ada? Ini terlihat di layar ya, langsung di sini biar transparan. Ardiansyah. Hadir, Pak. Fadil Nur. Oke, udah. Fadil Nur. Firda Dewi. Hadir, Pak. Ilham. Ilham sakit, Pak. Sakit. Corona, Pak. Gejala corona. Kata siapa? Dia yang bilang Saya. tadi, Pak. Dia yang bilang. Saya di sini ditulisnya alfa. Nanti kirim ke akademik ya kalau memang sakit ya, nanti berubah. Ya, Pak. Javier. Hadir, Pak. Khairul. Hadir, Pak. Miftahul Jannah. Hadir, Pak. Coba mukanya ada nggak? Muhammad Fajri. Hadir, Pak. Muhammad Nur. Nikita. Hadir, Pak. Ratu. Hadir. Salma. Hadir, Pak. Salsabila. Hadir, Pak. Siti Maimunah ini sudah nggak aktif ya? Sudah keluar, Pak, setahu saya. Iya, menginformasikan juga ke saya. Cindy Suci. Hadir. Hilda. Hadir, Pak. Nugroho. Hadir, Pak. Aldiza. Assalamualaikum, Pak. Iya. Haisa Nindya. Hadir, Pak. Adinda Maulidia. Hadir, Pak. Muhammad Fayat. Hadir, Pak. Dafa Arsya. Hadir, Pak. Maulana Muhammad. Hadir, Pak. Raizalfi. Hadir, Pak. Mutiara. Hadir, Pak. Nubina. Hadir, Pak.
Sururi, Hadir, Pak. Sayyidina Muhammad, Hadir, Pak. Muhammad Razif, Hadir. Praditya, Hadir, Pak. Hadir. Bangun, Pak. Muhammad Fareza, Alhamdulillah hadir, Pak. Pramuditya Julian. Hadir, Pak. Oke, sudah ya, ini yang alpanya banyak. Jangan alpa lagi, ya nanti tidak bisa UAS. Kalau tidak bisa UAS, nilainya akan tidak maksimal ya. Oke, saya stop. Presensi kehadiran sudah. Jadi sudah ya untuk materi pada pertemuan kali ini. Dibaca dan dipelajari, banyak berlatih karena mulai banyak berhitung. Ya, jadi kalau berhitung nggak latihan, itu sia-sia. Oke, saya tutup. Terima kasih kelas MJ 20B. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak.